Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Sahabat kimia, terutama yang sedang mempersiapkan ujian akhir sekolah di kelas 3 jenjang SMA ya. Nah, sahabat kimia masih dalam rangka bahasan soal-soal latihan host untuk materi gugus fungsi senyawa organik. Kali ini di video ini di part 2 Bu Eli lanjutkan ya. Nah, kita masih bahas di gugus fungsi alkohol, eter, keton, aldehid, asam karboksilat, ester, amina, amida, benzena. Nah, di part 2 ini ada tambahan yaitu gugus alkil halida. Jadi ada gugus alkil halida ya. Jadi total gugus yang dibahas adalah 10 ya. Nah, bahasan di part video kedua ini adalah lanjutan dari yang sudah Bu Eli bahas di part 1. Yang mana tuh ya? Silahkan cari di playlist ujian sekolah. Di sana ada latihan soal part 1-nya ya, supaya bahasanya komprehensif, lengkap, dan sahabat kimia bisa menguasai untuk kompetensi materi ini ya. Nah, baik, silakan ambil buku, kertas, pena. Kita mau coret-coretan ya, karena belajar kimia organik itu tidak hanya didengar saja atau ditonton saja, tapi perlu ditulis ya. Nah, sahabat kimia, sebelumnya mohon bantuan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung ya, terutama yang suka kimia, kepo sama kimia, ingin belajar kimia dengan konsep yang benar. Terima kasih. Nah, sahabat kimia, sekarang bahasan di part 2 ya. Ini soal yang ada di depan kita analisis ya. Pada bagian mana kata kunci itu kita peroleh supaya kita tepat dalam memilih opsinya ya. Pernyataan yang tidak benar berarti tidak benar. Yang bukan, kecuali, yang salah. Ini kalimat-kalimat negatif ya. Jadi yang dicari adalah yang salah ya. Terkait kelompok senyawa halogen. Nah, ini kata kunci lagi nih. Senyawa halogen ya. Berarti kalau melihat kata kunci yang ada di sini, maka kita perlu mengingat yang namanya konsep-konsep penting dari gugus fungsi alkil halida ya. Jadi alkil halida alkil halida ini sahabat kimia ya, ini nama lainnya adalah haloalkana ya. Nah, dia punya gugus atom yang reaktif, gugus fungsi reaktifnya itu X. Nah, X ini ya punya 3 PEB, ini wajib ditulis ya sahabat kimia. Kenapa? Belajar kimia organik harus menyertakan simbol-simbol dari elektron yang terdapat pada atom-atomnya ya. Dan ini ada 3 PEB di sana. X itu adalah atom halogen. Atom dari unsur-unsur halogen itu ada di golongan 7A ya. Jadi ini meliputi atom F, Cl, Br, I. Oh iya, ada astatin, tapi astatin ini tidak dibahas di sini karena ini adalah unsur radioaktif. Ya. Nah, sahabat kimia, apa sifat atom halogen? Dia punya sifat elektronegatifnya tinggi ya, punya nilai keelektronegatifan yang tinggi sehingga atom halogen ini dengan 3 PEB-nya ini sangat mudah menarik elektron dari atom tetangganya. Jadi atom tetangganya siapa? Ya R ya. R itu apa? R itu hidrokarbon CH ya, yang bisa merupakan hidrokarbon rantai terbuka alkil maupun hidrokarbon rantai tertutup yaitu aril ya. Nah, jadi si X ini atom halogen itu mudah sekali menarik elektronnya si C yang ada di sampingnya ya. Jadi kalau misalnya si C ini punya merah, oke, kemudian X ini punya yang ini ya, elektron X itu ada elektron valensinya ada 7 ya. Jadi dia sangat mudah menarik yang ini sehingga X itu nanti bakal lepas jadi X-min ya. Nah, seperti itu sifat-sifat pentingnya. Nah, pada soal ini adalah soal yang menanyakan seputar ada klasifikasi ya, haloalkana primer, sekunder, tersier, sekunder ya. Dan mana pernyataan tidak benar pada senyawa halogen itu ya. Jadi ini menyangkut tata nama ya. Tata nama ada 2 ya. Apa? Tata nama internasionalnya
IUPAC-nya, dan ini trivial. Trivial itu tata nama umum, ya, nama panggilan, nama hari-hari, nama yang sering dikenal, nama senyawa yang sering dikenal di industri, pabrik-pabrik, ya, seperti itu. Nah, 1-klorobutana. Nah, seperti apa nih? 1-klorobutana. Jadi C-nya ada, kita buat 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di C nomor 1 itu ada Cl. Nah, tulis 3 PEB-nya ya. Nah, terus ini habis 1, 2, 3, 4. Ini 1-klorobutana ya. Perhatikan ya sahabat kimia bahwa 1-klorobutana itu si C1 ini menggandeng Cl. Nah, C1 itu juga menggandeng hanya satu sisi, ada satu sisi saja, yaitu C2, 3, dan 4. Maka C1 ini kita sebut C primer ya. Apa? C primer. Kenapa? Karena C-nya itu mengikat gugus fungsi aktifnya si Cl, kemudian si C ini mengikat satu sisi saja, yaitu C2, 3, 4 sekaligus ya. Berarti ini primer itu benar. Kemudian 2-bromobutana adalah haloalkana sekunder ya. Kita buat nih 2-bromobutana seperti apa. Nah, kalau kita bayangkan nggak kebayang ya. Makanya kita harus tulis 2-bromobutana ya. 2-bromobutana. Berarti ini ada C1, 2, 3, 4 ya. Jadi penomoran itu bisa sih dari kiri nih 1, 2, 3, 4. Nah, di C nomor 2 ada BR bromo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini ada 2-bromobutana ya. Nah, si X-nya atau gugus fungsi aktifnya itu terikat pada C nomor 2. Jadi C nomor 2 ini disebut dengan C sekunder ya. Apa? C sekunder. Kenapa kok sekunder? Karena si C nomor 2 ini mengikat dua sisi, yaitu C sebelah kiri ini C1 dan sekaligus C3 dan 4. Makanya ini disebut C sekunder ya. Lalu apakah betul opsinya? Oh, opsinya benar ya. Sekarang lagi ya, ters butil klorida adalah haloalkana tersier ya. Kalau dari kata-katanya ada ters nih. Ters ya, kok nyambung ya? Berarti ini kayaknya tersier nih ya. Nah, tapi kita harus buktikan ya. Ters butil klorida, kita tulis ya. Ters butil klorida. Jadi, sahabat kimia nanti bisa mengelaborasi dengan mengambil contoh-contoh yang lain ya. Ters butil klorida ya. Jadi, ini nama trivial ya. Butil itu seperti ini, tapi ada C tersiernya. 1, 2. Nah, ini seperti ini. Nah, kloridanya di sini. Nah, jadi si ini adalah C tersier. Kenapa? Ya, 1, dia mengikat si ini gugus fungsi aktifnya di C tersier ya, karena si C ini mengikat satu sisi di atas, satu sisi di kiri, satu sisi di bawah. Jadi mengikat 3 sisi sekaligus ya. Makanya disebut C tersier. Ters butil klorida ya. Apa? Betul ya. Nah, sekunder butil iodida, ini ada kata sekunder. Ini sekunder juga. Jadi ini bisa kita tebak, ini benar ya, sekunder butil iodida. Kita tulis ya. Sekunder butil iodida ya, sekunder butil iodida. Sekunder butil iodida. Jadi si iodidanya terikat pada ini di C sekunder ya. 1, 2, ya. Put itu 4 ya. Jadi selalu biasakan mengingat put 4, prop 3, F 2 ya. Met berapa? Met itu 1 ya. Pen itu 5. Nah, seperti itu. Jadi jumlah C-nya ada 4 dan si iodida ini adalah gugus aktifnya yang terikat pada C sekunder ya. Ini C sekunder. Kenapa? Jadi ini kalau kita kasih nomor 1, 2,
3, 4 ya. Si C nomor 2 ini mengikat dua sisi ya, ini sama ini. Tuh ya, maka namanya adalah sekunder butil. Jadi total C-nya ada 4. Jadi ciri khas dari senyawa-senyawa sekunder itu letter L ya. Yaitu kayak huruf L tuh. Ya kayak huruf L. Jadi ada C sekundernya yang mengikat langsung gugus aktifnya. Kenapa dibilang sekunder? Karena dia mengikat dua sisi alkil yang berbeda. Yang ini sama ini ya. Maksudnya dua sisi alkil ya. Yang dihitung itu alkil ya. C bukan H ya. Baik. Sekarang ke ya, ini 2 kloro 2 metil butana adalah alkohol sekunder. Kita pastikan ya, kita jangan membayangkan atau diawang-awang. Ini harus benar-benar dicoret ya, sahabat kimia ya. Jadi kalau yang misalnya belajarnya sambil rebahan itu nggak bisa ya, karena harus tegak, harus duduk ya, harus duduk dan menulis, mencoret-coret. Itu tips belajar organik yang sukses ya. Jadi jangan rebahan ya, tapi benar-benar duduk menulis ya. 2 kloro 2 metil butana. 2 kloro 2 metil butana ya. 2 kloro 2 metil. Nah, kita gambar dulu apakah ini sudah sesuai ya. But itu 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, aman ya 4. Nah, kemudian kita nomor ini. Tata nama IUPAC itu kan ada nomornya. 2 kloro, berarti di C nomor 2 itu ada Cl. Ya. Nah, berarti ini adalah gugus aktifnya ya. Kemudian di C nomor 2 juga ada C. Jadi ini apa? Ini metilnya. Kemudian ada 3, ada 4. Nah, sahabat kimia bisa melihat di sini bahwa C2 itu adalah apa? Mengikat sisi etil kanan, mengikat C1 kiri, mengikat yang ini ya, C metil yang atas. Berarti ini adalah C apa? Tersier. Ya. C tersier tidak bisa, bukan sekunder ya. Sementara di sini opsinya adalah sekunder ya. Jadi pernyataan yang tidak tepat mestinya yang ini, yang tidak benar ya. Sahabat kimia harusnya tersier malah ditulis sekunder ya. Baik ya, next. Kita ke pernyataan yang tidak benar lagi terkait sifat fisika senyawa halogen. Nah, sahabat kimia, struktur molekul itu sering memberikan impact ya ke sifat yang bisa dirasakan, diamati secara visual pada senyawa itu ya, namanya sifat fisika. Nah, senyawa halogen punya sifat fisika bagaimana ya, dan mana yang tidak benar ya. Titik-titik 2 kloropentana lebih rendah ketimbang 2 iodopentana. Jadi sama-sama pentana, tapi yang bedanya 1 kloro 1 iodo. Nah, sahabat kimia, tadi di awal sudah boleh ingatkan bahwa golongan 7 atau halida atau halogen itu FCl BRI. Ini urut ya. Dari atas ke bawah mestinya nomor atom makin besar. Kalau nomor atom makin besar, maka awan elektronnya makin banyak ya, karena nomor atom itu kan sama dengan jumlah elektron, sama dengan jumlah proton ya. Nah, jadi kalau si 2 iodopentana mestinya jumlah elektronnya lebih banyak daripada 2 kloropentana ya. Sehingga mempengaruhi titik didih dong ya. Jadi titik didih yang 2 iodo justru akan lebih tinggi ya dibandingkan 2 kloro. Berarti betul ya, karena 2 kloropentana lebih rendah dari 2 iodo. Nah, yang B, titik didih 1 kloropentana lebih rendah dari 1 klorobutana. Ini but itu 4, pen itu 5. Ya, ini sama-sama kloronya tapi ya, ini kloro ya. Nah, kalau makin banyak atom karbonnya, ini 5, ini 4, atom karbon juga membawa awan elektron ya. Sehingga kalau banyak awan elektron maka interaksi antar molekulnya lebih rame, membutuhkan energi yang lebih besar untuk mengubah wujud ya dari cair ke uap misalnya, cair ke gas atau disebut menguap. Jika menguap itu terjadi pada tekanan 1
atmosfer, maka itu namanya mendidih. Jadi titik didihnya harusnya lebih tinggi, bukan lebih rendah ya. Jadi dari sini aja sahabat kimia bisa nandai ya, yang ini ya mestinya yang nggak tepat. Nah tapi perlu meyakinkan bahwa opsi yang lainnya itu memang benar sehingga tidak kita pilih ya. Titik didih ters butil klorida lebih rendah ketimbang butil klorida. Jadi butil klorida itu bayangan kita adalah ya butil klorida, nggak ada alkil-alkil lainnya. Jadi klorobutana ya, ini berarti trimer. Ters butil itu bercabang ya. Kalau bercabang maka gaya van der Waals-nya interaksinya lebih lemah. Oleh karena itu kebutuhan kalor untuk mengubah wujud menjadi menguap atau mendidih itu lebih kecil, maka titik didihnya lebih rendah, alias apa? Maksudnya betul ya. Kelarutan halo alkana bertambah dengan makin sedikitnya jumlah atom C pada rantai alkilnya ya. Jadi kelarutan halo alkana di air kalau dia makin banyak, logikanya kembali ke tadi konsepnya. Makin banyak awan elektron, makin banyak atom yang berikatan, otomatis kayak interaksi molekulnya lebih ramai, lebih kuat ya. Sehingga untuk membutuhkan kalau untuk memutus ikatan antar partikel tadi adalah butuh kalornya besar. Artinya titik didihnya, titik lelehnya makin tinggi ya. Nah, jadi relate ya, ini relate sama yang konsep tadi ya. Jadi kelarutan halo alkana bertambah dengan makin sedikitnya jumlah atom C. Nah, bagaimana dengan kelarutan? Ini sebenarnya sama saja ya. Kelarutan dalam air ya. Kalau C-nya makin rame dan apalagi rantai lurus, kelarutannya ya makin kecil ya. Oke, ini artinya betul. Karena larut dalam air, maka halo alkana mengandung ikatan kovalen polar ya. Jadi ini udah Ibu jelaskan di slide yang ini ya. Yang ini ya. Tingkat elektronegativitas atom halogen itu besar ya. Kalau dia berikatan dengan C yang relatif lebih kecil dari halogen itu, maka ada selisih, ada delta elektronegativitas yang cukup besar ya. Nah, adanya perbedaan kerapatan elektron yang ditunjukkan oleh ikatan kimia pada senyawa halogen itu misalnya seperti ini ya, ini punya maksud Ibu gini, ini punya En misalnya A ya, ini punya elektronegativitas misalnya B, maka di sini itu ada deltanya ya, delta elektron selisih ya, selisih elektronegativitas kalau halogen itu lebih besar dari C, berarti A dikurang B. Jadi kalau yang ini itu lebih besar, maka ini disebut makin polar. Kalau polar udah pasti senyawa itu larut dalam air, itu konsepnya ya. Ya, kalau halogen bagaimana? Ya jelas larut karena dia memang relatif cenderung polar ya. Berarti jawaban yang tidak benarnya itu tadi ada di sini ya, ada di B. Baik ya, kita menuju ke ini. Pernyataan tidak benar terkait gugus fungsi senyawa benzena. Nah, kita beralih ke gugus aromatik. Apa sih benzena itu ya? Nah, sahabat kimia, konsepnya adalah bisa menggambar segi 6 ya. Nah, seperti ini. Tapi segi 6-nya itu dikasih ikatan rangkap selang-seling ya. Nah, kenapa segi 6? Karena di tiap sudut ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sudutnya ada 6. Ini adalah atom karbon. Ini karbon. Karbon, jadi karbonnya ada 6. Terus karbon itu ikatannya berapa? Berapa ikatan kovalen? 4 ya. Jadi kalau si karbon ini sudah dengan 1, 2, 3 ya. Nih, maka dia tinggal sama sini H1. Ini juga ya, tinggal H1. Ini C ya. Dan H1. Ini C dengan H. C di sini dengan H. Ini ada C dengan H. Jadi benzena itu adalah C6H6. Ya. Terus ikatan rangkap pada ini itu namanya adalah ikatan V. Ikatan V ya. Berarti elektronnya juga elektron V.
Ini hapus ya. Buat yang rapi. Ikatan apa? Ikatan V yang disusun dari elektron V yang berikatan. Ikatannya elektron V juga. Nah, ikatan V elektron V ini reaktif yang menyebabkan senyawa benzena itu reaktif, dan kereaktifan yang disebabkan oleh elektron V ini, elektron V-nya itu bisa pindah-pindah ke sini ya. Ini namanya dia melakukan resonansi atau gerak delokalisasi elektron ya. Jadi ini kalau bolak-balik, ini nanti lihat nih bentuknya seperti ini. Ini kan udah pindah nih ya ke sini. Nah, ini pindah ke sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sahabat kimia tidak perlu menulis CH-CH-nya karena ini sudah kebaca. Yang penting ini udah tahu C6H6 ya. Dan ini daripada nulis begitu berulang-ulang, maka Kekulé menulis rumus strukturnya. Nah, bulat. Ini namanya yang ada bulat-bulat di tengah itu namanya struktur Kekulé ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang reaktif mana? Ya, karena ini adalah gugus fungsi ya. Gugus fungsinya yang reaktif ya ini. Adanya elektron V pada ikatan selang-seling. Jadi kita sebut bahwa benzena itu adalah gugus ya, memang reaktif. Benzena itu memang reaktif dan cenderung toksik ya. Nah, karena reaktifnya itu mungkin jadi kesannya itu adalah reaktif, bisa bisa menghasilkan senyawa-senyawa dengan derivatif, senyawa-senyawa turunan yang luar biasa banyaknya ya. Nah, baik sahabat kimia, dari konsep ini sahabat kimia bisa menjawab ya. Punya 6 atom karbon. Oke, ada 3 ikatan rangkap 2 berselang-seling. Iya, ya. Ada 3 ikatan rangkap 2 berselang-seling. Nah, kalau misalnya ragu-ragu, sahabat kimia bisa pindah dulu ya. Struktur Kekulé menggambarkan elektron yang mudah berpindah di sepanjang cincin. Ya, benar ya. Ini, ikatan rangkap pada benzena adalah gugus reaktif. Oh iya, betul. Karena ikatan rangkapnya itu yang mudah pindah-pindah itulah, makanya reaktif ya. Kemudian di sini rumus kimia benzena bisa dituliskan C6H12. Ini enggak benar ya. Yang benar apa? C6H12. Terus kita pindah ke sini. Ada 3 ikatan rangkap. 1, 2, 3 ya. Berselang-seling. Artinya berselang-seling itu sini enggak, ini rangkap enggak rangkap, rangkap enggak rangkap, ya rangkap enggak rangkap. Jadi itu namanya selang-seling ya. Jadi sahabat kimia yang tidak benar itu adalah E ya. Apa? Benzena ya. Baik sahabat kimia, kita lanjut. Nah, ini masih di benzena ya. Terkait pernyataan tidak tepat tentang tata nama dan isomer senyawa benzena ya. Ya. Ortometapara adalah kelompok isomer benzena. Jadi benzena itu isomernya relatif lebih sederhana ya. Kita buatnya Kekulé aja ya, sahabat kimia. Nah, ini seperti ini. Ortometapara. Jadi kalau misalnya di sini boleh kasih OH ya. OH di sini, kemudian di sini yang ini. Ini dan ini. Nah, ya. Nah, lupa diingat bahwa O itu diberi 2 PEB ya. Nah, dikasih 2 PEB. Jadi ini clue ini membantu mengingatkan kita bahwa ini gugus yang reaktif. Nah, terus kita kasih nomor nih sahabat kimia nih ya. 1, 2, di tiap titik sudutnya ya. 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, jadi ini namanya posisi 2 substitusi. OH ini adalah substituen ya, substituen ya. Jadi gugus yang menggantikan H lalu kecantol di sini. Jadi posisinya di 1, 2 dihidroksi
1,2 dihidroksibensena. Nah, 1,2 ini bisa kita ganti dengan kalimat apa? Orto. Nah, seperti itu ya maksudnya. Nah, yang ini 1,3 dihidroksi apa? Bensena. Nah, 1,3-nya itu bisa kita ganti meta. Sementara yang ini 1,4 dihidroksibensena. Ya. Nah, posisi 1,4 kita sebut sebagai para, ya. Nah, jadi orto, meta, dan para ya itu yang disebut dengan isomernya, ya. Orto, meta, dan para adalah isomer. Jadi ini benar ya. 1,2 dihidroksibensena adalah orto dihidroksibensena yang merupakan disubstitusi. Jadi kalau ada dua substituen udah jelas-jelas ya disubstitusi karena di itu kan dua ya. Betul ya? 1,hidroksibensena adalah fenol yang bersifat antiseptik. Nah, kalau di sini Ibu menulis 1,2 dihidroksibensena, maka kalau 1 dihidroksi ya 1 aja. Ya, 1 dihidroksi, OH-nya ya 1. Nah, sahabat kimia kalau membuat ininya 1, ya ini ditutup, itu namanya fenol. Dan fenol itu sifatnya adalah antiseptik. Ya, sahabat kimia, betul ya. Nah, sekarang 1,3 dimetilbenzen adalah disubstitusi, sementara metilbenzen adalah metiltoluena ya. Metilbenzen itu adalah maksudnya adalah toluena ya, metiltoluena ya. Maksudnya toluena saja ya, sahabat kimia ya. Jadi 1,hidroksibensena itu fenol itu betul, 1,3 dimetilbenzena 1,3. Jadi jelas-jelas metilnya ada 2, maka disubstitusi. Lah, metilbenzena ini adalah toluena. Jadi betul, bukan metiltoluena, maksudnya metilbenzena atau toluena. Jadi betul ya. 1,4 dihidroksibenzena adalah apa? Hidrokuinon. Benar ya. Nah, tapi ini sedikit menghafal nih kalau mengingat hidrokuinon. Hidrokuinon itu adalah bahan kimia yang tidak diizinkan ada dalam kosmetik ya. Biasanya ini disalahgunakan nih untuk memutihkan wajah, misalnya mencerahkan wajah. Jadi itu sekarang ini sudah dilarang ya, tidak boleh lagi mengandung hidrokuinon. Dan hidrokuinon itu adalah 1,4 dihidroksibenzena ya. Kalau begitu gimana nih jawabannya? Nah, ini kok metiltoluena ya, berarti jawaban yang tidak tepatnya adalah yang ini ya, yang D ya. Silahkan dicatat ya, sahabat kimia. Kita sudah flashback dulu yang ini. 1 ya. Kemudian 2. Kemudian ini 3. 4 ya. D ini tadi ya, sahabat kimia D. Oke, sekarang kita ke soal yang ini. Nah, sekarang kita sudah beralih ke gugus fungsi yang namanya apa? Amina ya, gugus fungsi yang namanya amina. Yang mana nih amina ya? Jadi kalau mengingat amina, sahabat kimia ingat aja amoniak karena amina ini adalah derivat atau turunan dari amoniak ya. Nah, turunan amoniak. Sahabat kimia mestinya paham ya, mana sih amoniak itu terkenal sekali ya. Amoniak itu adalah NH3. Kita flashback dulu ya. 1, 2. Nah, ini amoniak. Nah, kemudian sahabat kimia ya, kalau amina itu tinggal mengganti satu H-nya. Ini N, ini H, ini H. Nah, satu H-nya ini kita ganti dengan R alkil. Nah, jadi gugus fungsi aktif aminanya itu adalah yang ini. Yang ini.
Ini amina ya sahabat kimia ya. Tuh ya. Jadi ingat amoniak, kemudian satu hanya kita ganti dengan alkil atau aril ya. Nah, sehingga ya itu namanya jadi amina. Terdapat satu atom nitrogen yang memiliki satu PeB. Nah, ini sekarang yang membedakan dengan atom oksigen, si nitrogen ini punya satu PeB, sementara oksigen punya 2 PeB ya. Jadi ini betul. Tidak dijumpai ikatan rangkap pada gugus amin NH2. Mana rangkapnya? Oke ya, ini semua ikatannya tunggal, enggak rangkap. Ada atom H yang terikat pada atom N-amina ya. Oke ya. Ya ada N, ada H-nya yang terikat pada atom N-amina. Oke. Rantai hidrokarbon alkil dan aril terikat pada atom N gugus amina ya. Benar ya, ada alkil dan aril terikat pada N-nya. Yang ini maksud Ibu ya. Oke. Kemudian yang sekarang. Rantai hidrokarbon alkil dan aril terikat pada atom C gugus amina ya. Jadi si R ini terikat di N, bukan C ya. Enggak C. Jadi ini kelihatannya sama ya, tapi ternyata berbeda di atom di mana gugus amin yaitu N-nya itu mengikat si R ya. Jadi ya yang enggak tepatnya. Nah, baik sahabat kimia, ini sudah. Sekarang kita menuju ke sini. Pernyataan yang tidak benar. Wah, tidak benar lagi nih ya. Nah, terkait kategori. Nah, sekarang kita menuju ke tata nama ya. Yaitu kategori amina. Jadi amina ini sebagai turunan amonia. Dia itu mirip seperti alkohol ya. Jadi ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Cuma sahabat kimia perlu hati-hati ya. Ini punya penamaan yang rada berbeda ya. Maka kita perlu coret-coret di sini ya. Kita perlu coret-coret di sini. Yang mana itu? Isopropil amin. Ya, kita cek satu-satu ya. Isopropil amin. Jadi kalau ada kata iso, itu adalah ada cabang metil di C nomor 2. Nah, ini H. Jadi NHH bisa kita ringkas sih jadi NH2. Ini aminanya. Ya. Kemudian yang ini adalah isopropilnya. Jadi isopropil amin adalah amin primer loh. Tahunya primer dari mana? Ingat. Ini gugus aktifnya. Gugus reaktif ya, gugus aktifnya itu terikat pada maksudnya gugus NH2-nya itu mengikat satu sisi saja. Ya, mengikat satu sisi. Oke? Sisinya mana? Ini aja, si isopropil. Nah, mungkin sahabat kimia belum paham, kita bandingkan dulu dengan sampingnya ya. 2 amino, 2 metil propana ya. Nah, apakah amina primer? Kita lihat 2 amino. Jadi amino ini sebagai cabang ya, 2 metil propana. 1, 2, 3. Nah, sahabat kimia di nomor 2 itu ada aminnya. Nah, ini ya. Tuh ya. Nah, di sini 1, 2, 3. 2 amino, terus di sini ada 2 metil. Terus ini gugus utamanya itu adalah ini. Nah, ya ini propananya. 2 metil, 2 amino, 2 metil propana. Nah, sahabat kimia ternyata si aminanya ya, itu terikat pada, maksudnya dia mengikat seluruh gugus ini. Mengikat seluruh gugus ini. Maka ini masih kategori amina primer. Ya, jadi agak beda ya ini agak berbeda dengan alkohol ya. Kalau alkohol kan kita melihatnya si amina terikat pada atom C2, C2-nya mengikat 2 sisi ya, 3 sisi, 1, 3 dan metilnya, sehingga ini amina tersier. Ternyata tidak seperti itu ya.
Nah, kita lihat lagi nih yang C. Metil aminopropana adalah amina sekunder ya. Metil aminopropana kita tulis metil aminopropana. Metil aminopropana, metil aminopropana ya. Gimana bikinnya? Bikin dulu si propananya ya. Kemudian metil aminopropana ya. Jadi kalau misalnya di sini, nah ya ini metilnya, metil amino, kemudian propana. Oh, seperti ini sahabat kimia ya. Ini CH3, ini metilnya. Nah, kita menulisnya harus justru dari N-nya dulu. Metil aminopropana. Jadi kalau ini misalnya 1, 2, 3 ya. Metil aminopropana. Apakah seperti ini? Metil aminopropana. Ya, ini propananya. Nah, sahabat kimia, N di sini mengikat dua gugus, ya. Adalah amina sekunder. Nah, ternyata apa? Betul ya. Nah, sekarang dimetil aminoetana adalah amina sekunder juga. Kita bandingkan dimetil aminoetana ya. Dimetil aminoetana, Ibu hapus saja ya. Nah, menulisnya mulai dari N ya. Menulisnya mulai dari N saja. Nah, sekarang kalau dimetil aminoetana, Jadi buat dulu N-nya, kemudian ini ada. Nah, ya ini sudah C-nya 2, ini sudah dimetil amino, ini etananya. Nah, seperti itu sahabat kimia ternyata buatnya ya. Kita nuliskan N-nya dulu ya. Jadi sekali lagi nih, ini metil yang terikat pada N ya. Ini metil. Karena metilnya ada 2, maka dimetil. Nah, ini aminanya, amino. Terus ini etananya. Nah, si N ini mengikat 3 sisi, kanan, kiri, bawah ya. Makanya yang ini adalah amina tersier. Nah, balik lagi ke yang opsi ini. Ini metil aminopropana, metil aminopropana yang ini ya. Ini si N mengikat 2 sisi. Jadi ini adalah amina sekunder. Nah, itu yang membedakan dengan gugus OH. Kalau gugus OH atau alkohol, OH-nya itu terikat pada atom C, yang C-nya itu nanti mengikat berapa sisi, ya kan? Sementara kalau si amina, yang ngikatnya itu justru N-nya, ya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, isopropil amin, N itu ngikat satu sisi saja. Berarti ini apa? Primer. Seperti itu ya. Nah, ini juga nih ya. Si N itu mengikat satu sisi ya, segini nih, ya. Berarti ini juga primer. Nah, seperti itu ya, seperti ini ya. Nah, bagaimana yang ini? Dimetil aminoetana adalah amina tersier, ya. Tersier. Nah, dengan demikian, padahal di sini adalah ini tersier. Tersier itu yang benar. Sementara yang dicari adalah yang tidak benar ya. Berarti yang tidak benar adalah yang sekunder ya, yaitu yang D. Nah, baik ya sahabat kimia, kalau masih bingung, nanti klik lagi yang part 1 ya sahabat kimia. Di sana bisa membandingkan bagaimana kita membuat klasifikasi alkohol primer, sekunder, tersier, mengidentifikasi primer, sekunder, tersiernya itu beda dengan amina ya. Baik sahabat kimia, kita menuju ke soal ini. Nah,
Ini pernyataan tidak benar terkait gugus amida. Nah, sekarang kita bahas amida ya. Jadi amida itu adalah turunan dari ester RCO, NH2 ya. NH2. Seperti itu. Ini namanya apa sahabat kimia? Ini gugus amida. Jadi segini nih. Segini ini namanya amida. Kalau sahabat kimia lihat mirip ya sama ester. Makanya amida kita sebut sebagai turunan ester ya, turunan ester. Nah, kemudian R-nya apa? Ya, R-nya itu bisa alkil, bisa aril ya. Sekali lagi Bu Eli ingetin ya. Ada 2 PeB pada atom oksigen, benar ya, karena ya namanya oksigen, selalu 2 PeB ya. Terdapat gugus amin NH2 dan karbonil CO. Ya, CO ini nama sebutannya adalah karbonil ya. Dan ada amin. Oke, betul. Mengandung 2 PeB pada atom nitrogen. Hati-hati. Nitrogen bukan 2, tapi berapa? 1. Dari sini aja kita sudah bisa memilih. Ini nggak benar ya. Tapi untuk meyakinkan, kita analisis bagian bawahnya. Opsi D dan E-nya. Gimana? Senyawa amida paling sederhana adalah metanamida ya. Nah, karena di amida itu ada R-nya. Nah, konsepnya, kata kuncinya adalah cari R yang jumlahnya paling sedikit. Dimulai dari C1. Kan R itu alkil ya. Kalau C1 kan berarti met ya. Tetapi pada kasus ini di sampingnya si CO ini sudah membawa 1C. Makanya R ini nggak usah dipaksain jadi alkil. Jadi R itu kita cukup memberikan atom hidrogen saja H. Ya, jadi posisinya gini nih. H, C, O, N, H2. Nah, sahabat kimia seperti ini ya. Nah, akibatnya C-nya kita tetap anggap 1. Ya, kalau C-nya 1, maka met. Jadi ini namanya adalah apa? Metanamida ya. Jadi betul. Nah, next, memiliki ikatan hidrogen antar molekul. Nah, sahabat kimia ini konsep ya, diingat baik-baik ya. Jadi ikatan hidrogen itu namanya juga ikatan hidrogen. Pasti nyangkut-nyangkut atom hidrogen ya. Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom H ya, dengan 3 atom ini. Dengan atom F membentuk HF ya. Dengan atom O ini rame banget di gus fungsinya ada OH ya. Ada COOH. Nah, ini yang sangat terkenal ya. Nah, seperti itu. Jadi ini karboksilat alkohol. Kemudian dengan N ya. Dengan N. Nah, dengan N itu ya ada NH3 ya. Kalau ini yang dengan O ini kalau bukan gugus fungsi dia ada di H2U juga ya. Nah, kemudian kalau di gugus fungsi untuk N itu di amin. RNH2 ya, pokoknya yang ada N-nya, N dengan H ya. Kemudian R di amida ya, RCO NH2 ya sahabat kimia ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada ikatan hidrogen ya. Nah, senyawa yang punya ikatan hidrogen itu mempunyai sifat fisika itu apa? Titik didihnya tinggi, kemudian larut dalam air karena dia bersifat polar. Larut dalam air kenapa? Larut dalam air karena dia bersifat polar ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia. Jadi pilihannya itu adalah yang tidak benar itu adalah di mana? Di C ya, di C. Oke. Baik, sekarang kita ke soal yang terakhir ya. Di sini adalah pernyataan tidak tepat terkait tata nama amida ya. Terkait tata nama amida. Nah, kita nulis lagi nih ya. Oke, etanamida ya. Kita nulis mulai dari rumus
gugus fungsinya. Nah, bolehlah ditulis seperti ini biar singkat, tapi ingat PEB-nya selalu ditulis ya. Kalau etanamida, usahakan C-nya ya C-nya adalah 2. Jadi C di sini ada ini C, ini ya, ini O-nya ya. Kemudian ini NH2. Nah, ini etanamida itu asetamida ya. Asetamida itu trivial, etanamida itu adalah IUPAC-nya. Oke. Betul. NN-dimetilpropanamida adalah amida tersier. Nah, ini ternyata amida juga punya kategori sekunder, tersier, primer. Gimana nih cara menilainya ya? Cara nulisnya. Nah, sahabat kimia tulis dulu sama ya, NN-dimetilpropanamida C O. Nah, sama kayak amin, di N itu dikasih metil CH3 jadi hanya ini dua, hanya kita ganti dengan si metil ada 2. Kemudian ini propana, prop itu 3 ya. Nah, sahabat kimia ya. Jadi ini propanamidanya, ini propanamidanya, ini CH3, ini CH3. Nah, CH3-nya tuh kecantol di N. Makanya dibilang N-nya 2 kali, N-dimetil. N-dimetil apa? Propana. Kasih akhiran propana amida. Jadi disingkat propanamida ya. Seperti itu ya. Ternyata sahabat kimia dengan mengingat kata kunci ya, yang menjadikan konsep penamaan prop 3, but 4, et atau aset itu 2, met itu 1, met atau format itu adalah 1 ya. Baik ya sahabat kimia, ini next, N-metil etanamida adalah amida sekunder. Kita buat ya, N-metil etanamida ya. Sekarang tulis N-metil etanamida ya, etanamida. Nah, sahabat kimia, tulis dulu struktur gugus fungsi reaktifnya. Nah, ada NH2-nya, 1H-nya kita ganti dengan metil. Nah, ini metilnya ya, yang kecantol di gugus N. Jadi N-metil etanamida. Jadi ini C. Nah, ya sahabat kimia, ini jelas-jelas banget nih. Ini etnya, ini etanamidanya. Jadi namanya N-metil etanamida ya. Oke, ini adalah amida apa? Primer atau sekunder ya. Kalau si N ini mengikat 3 sisi, yang ini sama yang ini, itu namanya ini tersier. Sementara kalau yang ini si N mengikat ini tidak dihitung ya, si H tidak dihitung ya, tidak jadi indikasi, tidak dihitung ya. Nah, jadi hanya yang ini sama segini. Maka ini adalah sekunder ya, sahabat kimia, ini apa? Sekunder. Oke? Betul. Sekarang formamida adalah amida paling sederhana ya, seperti tadi konsepnya ya. Cari C yang paling sedikit ya. Karena sisi C-nya sudah 1. C paling sedikit itu kan 1 ya. Maka R di sini sahabat kimia taruh aja H. Nah, dengan demikian formamidanya itu sudah yang seperti ini. H C O, H C O, NH2. Nah, ya. Seperti itu. Namanya adalah formamida. Ya, betul dong ya. Sekarang N-etilpropanamida mengandung 6 atom karbon. Tulis lagi N-etilpropanamida ya. Tulis di sini N-etilpropanamida ya. N-etilpropanamida. Ya. Ini ada N besar. Jadi kita buat ini seperti itu, ini N.
N-etil. Jadi satu hanya kecantol etil. Ini masih ada H. Kemudian propana ini 1, 2, 3 ya. Nah, kita lihat ini propananya, propanamidanya, propanamida, ini etil. Nah, lalu kiblatnya adalah kita lihat ini ya. Wah, ini jadi sorotannya. N mengikat satu ke kanan dan satu sisi di kiri ya. Jadi ini adalah amida apa? Amida sekunder ya. Amida sekunder mengandung berapa atom? Saya tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena add sama prop itu kan 3 tambah 2 kan 5, bukan 6 ya. Jadi ini kurang tepat atau tidak tepat ya. Nah, baik sahabat kimia, seperti itu ya. Nah, silahkan diulangi lagi, di cross check ya. Ini memang perlu didengarkan secara komprehensif. Mungkin Ibu di dalam penjelasan itu ada ralat, ada koreksi ya, makanya menontonnya itu perlu sampai habis dan diulang ya. Mana tahu ada kalimat-kalimat yang slip atau apa ya. Tapi Ibu sudah usahakan ada koreksi jika penjelasan itu kurang tepat, lalu Ibu tadi langsung koreksi ya pada bagian tertentunya ya. Nah, baik ya sahabat kimia, selamat belajar. Semoga sukses ujiannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video part ketiga. Tuhan memberkati.